Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang ketentuan buffer zone MSCI dengan studi kasus saham bumi. Terus terang materi ini saya buat tanggal 24 Januari, tapi kan di tanggal 27 kalau nggak salah itu kan ada update dari MSCI di mana semua inclusions ataupun promosi di bulan evaluasi Februari itu dibatalkan semua karena ada consent of free float. Ya, apa boleh buat, sudah terjadi gitu kan. Kita juga ikutin dinamika pasar. Tapi kalau seandainya bursa bisa menyelesaikan concern daripada MSCI, di periode berikutnya kita bisa coba lihat lagi. Nah, di apabila dalam kondisi normal gitu ya, ketika suatu saham mau promosi atau mau masuk ke MSCI yang standar, itu ada berbagai ketentuan. Salah satunya disebut dengan buffer zone gitu. Nah, jadi dia sudah melewati extreme return misalnya, tetap harus melewati buffer zone. Jadi nggak bisa masuk begitu aja. Nah, selain itu ada aturan seperti cut off market cap-nya mesti berapa, cut off dia punya free float market cap-nya mesti berapa, frequency of trading-nya berapa, ATVR-nya berapa, dan sebagainya. Nah, buffer zone ini mungkin aturan yang agak susah. Kenapa? Karena buffer zone ini dia pakai relatif. Kalau ATVR itu absolut, satu angka, lewat-lewat, nggak lewat out gitu. Nah, kalau buffer zone ini dia sebetulnya juga pakai persentase, cuman sudah disebut dalam satu angka gitu. Nah, ini adalah grafik kalau misalnya kamu download materinya MSCI ya. Dia bikin ini, review buffer. Jadi ada large, ada mid, ada small. Kalau MSCI standar itu adalah large dan mid. Kalau MSCI small adalah yang small. Nah, jadi dia kasih tanda nih, kalau misalnya small mau promosi ke atas ada 50%. Kalau dari standar mau turun ke small itu ada 33%. Nah, kalau di MSCI itu mereka menyebutnya GIMI. GIMI itu Global Investable Market Indexes. Kalau di FTSE namanya GAIS, ya kurang lebih sama juga. Jadi mereka kurang lebih menyatakan global kan, berarti seluruh dunia, investable yang layak investasi, market indexes. Jadi kira-kira indeks yang investable itu yang seperti apa? Nah, kalau ketentuan mengenai indeks buffer ini, kalau Bapak Ibu baca dokumennya seperti ini, itu juga ada tulisan tentang migration of between size segment. Jadi secara umum MSCI itu bagi menjadi standar dan small. Nah, ketika terjadi perpindahan nih, itu disebut dengan migration. Nah, kalau dia terjadi perpindahan antar segmen, ketentuannya berbeda dengan saham baru yang mau masuk atau saham lama yang out seperti itu. Karena mereka itu harus mengikuti ketentuan buffer zone ini. Nah, poin pentingnya kenapa ada buffer zone? Jangan sampai nih, misalnya ketentuannya segini, angka sahamnya cuma dikit di bawah, gara-gara itu diturunkan atau sedikit di atas dipromosikan gitu. Jadinya turnover antar segmen itu terlalu tinggi, jadi mencegah turnover yang berlebihan. Kemudian yang kedua, ketika dalam pengukuran indeks buffer zone ini, yang digunakan itu adalah full market caps, bukan free float market caps. Nah, kemudian ada ketentuan 2/3 sama 1,5 kali. Terus terang aturan ini saya baru paham belakangan. Saya bawa dan saya jadi ngerti kenapa saya tebak small cap itu salah gitu. Karena saya salah baca yang buffer zone seperti ini. Nah, jadi setelah saya baca berkali, oh rupanya seperti ini. Terlalu besar untuk small, terlalu kecil untuk apa? Terlalu besar untuk small, tapi nggak masuk small itu kenapa? Oh rupanya itu karena ada di ketentuan buffer zone ini. Nah, itu juga kemarin saya terus terang di kantor diskusi dengan direktur investasi kan. Dia bilang, Rud, ada begini. Saya bilang, masa sih saya baca nggak ada? Terus saya baca lagi, oh ya benar ada ya. Jadi akhirnya saya baru mengerti. Nah, jadi kurang lebih contohnya misalnya gini. Kalau di dokumen MSCI November 2025 dan asumsi kurs 16.750, saham kalau mau masuk ke apa MSCI standar gitu ya, di mana kategori emerging market ini sekarang lagi diperbincangkan emerging atau frontier gitu kan. Kalau mau masuk ke emerging itu minimal eh, full market caps-nya kurang lebih 60T. Nah, full market caps itu adalah harga saham dikali lembar saham yang beredar.
Nah, eh, tapi kalau misalkan nih ada saham yang sudah jadi anggota small, kemudian dia mau promote jadi standar, itu nggak pakai 60T, tapi berlaku yang 1,5 itu. Nah, jadi kalau 1,5 berarti 1,5 kali 60 kurang lebih 90T. Nah, jadi ketika misalnya kita menghitung nih saham mana mau promosi, saham mana mau demosi, sama saham mana yang belum jadi anggota mau masuk, itu ketentuannya yang dipakai itu berbeda. Jadi antara existing sama new itu berbeda. Nah, kalau Bumi ini adalah anggota existing daripada MSCI Small. Jadi kalau dia mau promosi, dia ngikutin ketentuannya ini 90T. Ya. Nah, berdasarkan RTI 23 Januari ya, ternyata baru jeda 2 minggu saja, itu harganya sudah kayak langit dan bumi. Karena 23 Januari itu 360. Kalau sekarang kan itu harganya sekitar 200-an mungkin. Jadi sudah turun hampir sepertiganya lah gitu ya. Nah, kalau dengan harga 360, dia punya full market cap 133T. Nah, kemudian asumsi nih, misalnya si MSCI cut off-nya di 23 Januari. Dan semua aspek lain ya, saya bukan bilang memenuhi, tapi seandainya asumsi memenuhi, maka Bumi bisa promosi dari small ke standar. Kenapa? Karena dia punya full market cap 133 di atas 90T. Ya, sekali lagi ini hanya asumsi gitu ya. Asumsi arti apa? Si MSCI cut off di tanggal 23, asumsi yang ATVR lah, FOT lah, free float market caps lah, dan ATVR dan sebagainya itu terpenuhi. Tapi kalau misalnya yang lain tidak terpenuhi, walaupun ini memenuhi, tetap jadi nggak bisa masuk juga. Jadi memang harus dihitung secara betulan. Tapi sekali lagi, in case semua memenuhi, ini seharusnya promosi. Ya, tapi eh, nasi telah menjadi mie pangsit gitu. Eh, MSCI sudah membatalkan semua promosi di bulan di bulan Februari ini. Jadi meskipun ya katakan semua angka memenuhi, tidak ada saham yang promosi. Ya. Tapi juga kita harus aware saham yang eh, masuk MSCI itu tidak jaminan harga naik. Kan sudah ada contoh kasusnya. Kayak brand itu masuk kan harganya nggak naik. Kalau kayak BRMS harganya naik kenapa? Ya karena simple ada story di emas gitu. Nah kalau misalnya nggak ada story ya juga nggak kemana-mana. Saham yang keluar dari MSCI standar ya kan di Indonesia ada contoh ICBP, kemudian ada Kalbe gitu. Seperti Kalbe karena laporan keuangannya bagus, harganya masih naik-naik aja tuh gitu. Nah, jadi dalam menilai harga saham, menurut saya valuasi dan story tetap punya peranan penting. Kalau misalnya nggak ada valuasi, artinya bukan nggak ada ya, valuasinya terlalu mahal atau story-nya kurang mendukung, ya sorry to say, mungkin untuk kenaikan harganya juga kurang bisa dijustify. Nah, untuk itu kalaupun masuk indeks, paling dia cuma dapat inflow pada saat indeksnya dia masuk anggota indeks, tapi setelah itu ya bisnis as usual. Nah, ini kemarin kelas seminarnya sudah lewat sih. Tapi kalau misalkan saya selenggarakan lagi, kalau yang mau belajar tentang MSCI lengkap, FTSE lengkap, atau GDX yang hitung emas, kita mungkin bisa bertemu di kesempatan lain. Demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu.